Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan praktek cerita dengan kasus yang dialami oleh Bu Ois, yaitu murid di kelas tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Ois ingin mencoba untuk menceritakan masalah tersebut kepada Bu Yeni. Di sini Bu Yeni Fitri Rahmawati sebagai coach, Bu Ois Supri Hatim sebagai coachi, dan saya sendiri sebagai pengamat. Kepada Bu Ois dan Bu Yeni dipersilakan. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Ois. Ibu lagi sibuk nggak ya sekarang? Ya kebetulan lagi nggak sibuk, baru keluar kelas. Ada apa ya? Sebenarnya saya ada perlu nih sama Ibu. Saya ingin cerita Bu. Jadi saya ini lagi ada masalah nih di kelas. Siapa tahu setelah ngobrol sama Ibu, saya memperoleh solusi dari masalah saya itu. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu nih ya Bu Yeni atas waktunya. Dengan senang hati. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Jadi ini permasalahan di kelas Bu. Kebetulan kan 1 minggu itu saya mengajar 3 kelas Bu. Nah kemudian setelah saya perhatikan dari dua kelas itu, mereka seperti tidak ada semangat ketika mengikuti pelajaran saya gitu. Jadi pas persepsi, misalkan saya mengajukan pertanyaan pemantik, mereka itu tidak ada respon. Dan ketika diskusi pun mereka pasif gitu. Jadi tidak ada yang merespon lah kegiatan pembelajaran itu. Jadi sayanya juga jadi ikutan tidak semangat gitu ketika ada di kelas. Saya bingung Bu. Ya, bagaimana bisa Bu? Coba ceritain apa yang membuat siswa itu bisa seperti itu. Saya bandingkan dengan kelas lain ya Bu ya. Saya pernah memperhatikan di situ bahwa salah satu guru itu ketika masuk ke kelas, mereka itu seperti kelasnya itu hidup gitu. Nah, saya di situ berpikiran apakah mungkin ketika saya melakukan pembelajaran itu saya tidak seperti guru tersebut gitu. Jadi terkesan mungkin pembelajarannya itu membosankan bagi murid saya. Seperti itu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu deh. Selama ini apa ya yang Ibu lakukan di dalam kelas selama proses belajar mengajar? Jadi selama saya mengajar itu kebanyakan ya seperti biasa Bu, ada kegiatan pendahuluan gitu. Ada persepsi, tujuan. Nah kemudian ketika kegiatan inti itu lebih banyaknya dilakukan secara berkelompok, mereka itu diskusi, begitu Bu. Terus untuk media yang dipakai, Ibu gunakan apa? Untuk media selama ini saya menggunakan PowerPoint Bu. Slide PowerPoint itu pun tidak setiap pembelajaran, jadi hanya kadang-kadang begitu Bu. Jadi selebihnya ya saya hanya menggunakan buku paket aja untuk sumber belajarnya, seperti itu. Sebenarnya sih sudah cukup bagus ya Bu ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar buku dan media PowerPoint tadi? Kalau menurut saya sih perlu juga nih kita lihat bagaimana kondisi siswa. Misalnya seperti karakter atau apa gitu, pernah Ibu lakukan kan? Selama ini sih saya melihat dari hasil pembelajaran itu ya itu tadi, mereka seperti tidak ada semangat akhir-akhir ini. Dan saya kebetulan belum pernah tuh Bu menganalisis hal tersebut gitu. Paling ya
di setiap kelas itu saya gunakan proses pembelajaran yang sama. Seperti itu. Dari proses pembelajaran yang sama, kalau Ibu analisis, apa kekuatan Ibu dalam mencapai apa yang Ibu inginkan tadi, dengan siswa lebih fokus, dengan siswa yang lebih lebih minat atau tertarik kepada pembelajaran Ibu? Selama ini sih sepertinya belum ada yang saya lakukan, Bu, supaya mereka lebih fokus. Belum ada sih, Bu. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil? Gimana ya? Mungkin saya ingin melakukan suatu perubahan mungkin ya, Bu. Karena saya melihat dari teman-teman guru yang lain itu mereka kok bisa ya kelasnya itu hidup. Nah, dari situ saya melihat, saya membandingkan, ternyata pembelajaran saya itu memang berbeda dengan guru tersebut. Sepertinya ada yang harus dirubah, Bu. Untuk perubahannya kira-kira sudah ada ide nggak gitu, maksudnya aku pengen apa ya biar siswa itu nanti ada perubahan, atau misalnya pembelajaran saya itu pengen berubah, itu mau seperti apa? Kalau saya melihat guru-guru yang lain itu yang kelasnya aktif itu mereka menggunakan ice breaking, Bu. Ice breaking. Nah, kebetulan saya memang belum pernah melakukan hal itu karena ya untuk melakukan suatu perubahan itu kan memang sulit ya, Bu ya. Jadi ada rasa takut, ada rasa tidak percaya diri gitu bagi saya. Jadi untuk memulainya itu agak kesulitan. Nah, sepertinya sih saya punya ide seperti itu, Bu. Jadi supaya gimana kelasnya itu lebih hidup, salah satunya mungkin dengan ice breaking itu. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu kan termasuk dari solusi gitu kan, dan kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil. Nah, sekarang dari yang Ibu sampaikan, rencana Ibu ke depannya itu mau bagaimana? Rencananya mungkin ya karena tadi saya memperoleh ide tersebut ya, Bu, dengan melihat dari rekan kerja yang lain, mungkin salah satunya dengan perubahan. Jadi di sela-sela proses pembelajaran itu saya akan memberikan ice breaking mungkin. Nah, saya berarti untuk bisa melakukan hal itu tentunya harus mencari informasi macam-macam ice breaking apa ya yang bisa dilakukan di kelas gitu supaya mereka itu tidak bosan, atau di sela-sela pembelajaran itu ketika mereka merasa lelah, nah mungkin di situ ada peregangan otot seperti itu mungkin ya, Bu ya. Ya, itu bisa dilakukan Bu ya, itu sudah bagus. Lalu ada hal lain yang akan dilakukan oleh Ibu? Apa ya? Oh, mungkin dari medianya, Bu. Karena kan selama ini saya hanya menggunakan PowerPoint ya, Bu ya. Nah, mungkin di situ saya berusaha untuk mencari media yang lain gitu. Kebetulan saya jadi ingat dulu itu saya pernah belajar, Bu, menggunakan media apa tuh aplikasi gitu. Jadi digunakan untuk membuat video pembelajaran gitu. Jadi seperti kayak YouTuber gitulah, Bu. Saya pernah belajar sebenarnya, cuma karena waktu ya, Bu ya. Jadi belum pernah saya lakukan. Nah, mungkin itu bisa menjadi alternatif juga gitu ya, Bu ya. Iya, saya baru ingat. Jadi proses pembelajaran juga bisa lebih bervariatif kan ya. Lalu ide Ibu sudah bagus dalam penggunaan media yang bervariatif. Itu kan bisa salah satu sebagai penerapan proses pembelajaran diferensiasi ya. Oh iya. Karena dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya. Iya, saya jadi ingat. Iya benar, Bu. Jadi ternyata untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar murid itu memang harus dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Iya, kemarin pas ajaran baru itu saya pernah belajar itu, Bu. Jadi ada IHT tuh tentang
diferensiasi. Jadi diferensiasinya itu bisa dari prosesnya ternyata ya Bu ya. Iya, dari sumber belajarnya yang divariasikan sesuai dengan karakter dan juga kebutuhan murid. Nah, mungkin yang akan saya lakukan salah satunya yang tadi pembelajaran berdiferensiasinya dari segi medianya mungkin ya Bu ya. Iya. Iya, tadi termasuk. Nah, dari sini adakah prioritasnya yang akan Ibu lakukan apa dulu gitu? Prioritas yang Ibu akan kerjakan terlebih dahulu itu apa? Berarti supaya saya tahu itu karakter dari murid, saya harus lebih mengenal dulu mungkin ya Bu ya. Mengenal dari murid tersebut ya. Dengan menganalisis atau bisa dengan diskusi dulu mungkin. Jadi bagaimana sih gaya belajar dari murid saya itu supaya bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu mungkin Bu yang akan saya lakukan di awal itu. Ya. Jadi dari situ apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari yang Ibu akan lakukan gitu? Keberhasilannya ya tentu saja tadi ketika permasalahannya murid saya itu tidak berhasil tidak bersemangat. Nah, jadi yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan perubahan saya itu ketika murid saya itu bisa bersemangat dan aktif gitu mengikuti pembelajaran, kemudian dilihat dari hasil pembelajarannya pun bagus gitu dari nilainya, dari segi nilai. Itu sih Bu kayaknya. Ya itu sudah bagus ya Bu, syukurlah kalau seperti itu. Jadi dalam hal proses pembelajaran tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang tadi Ibu buat? Komitmennya saya harus mulai untuk merancang dulu ya bagaimana supaya bisa melakukan perubahan itu, dan tentu saja saya melaksanakan Bu apa yang sudah saya rancang itu. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi lah Bu mungkin bisa mulai dilakukan dari minggu besok ya. Jadi minggu ini saya mulai merancang dulu bagaimana modul ajarnya, kemudian media apa yang bisa digunakan setelah saya menganalisis dari kebutuhan murid tersebut itu Bu. Lalu kira-kira apa dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Nah, saya akan lebih berkomunikasi dengan rekan kerja Bu, terutama yang satu MGMP itu, karena kebetulan kan di sekolah kita yang mapelnya sama itu dengan saya kan ada 5 orang tuh Bu, jadi bisa tuh mereka menjadi komunitas saya gitu. Ya, itu ya udah bagus ya Bu ya, itu idenya dengan merancang pembelajaran, terus juga kita jangka waktu ya kita mau mengerjakannya itu dengan deadline kapan gitu kan kita mulai lakukan. Semoga Ibu dapat bekerja dengan penuh semangat. Begitupun dengan murid, semoga bisa juga lebih bersemangat lagi dan bisa fokus dalam belajar ya Bu ya. Ya, amin, amin Bu Yen. Doakan ya, terus kasih semangat nih buat aku nih. Bu ya, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, setelah bercerita saya merasa lega, dan ternyata dengan ngobrol seperti ini saya bisa menemukan ide Bu yang sebelumnya belum pernah terpikir gitu oleh saya. Alhamdulillah. Lega Bu. Ya Bu ya, jadi lega ya. Ya, makasih banyak loh Bu Yen. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kalau begitu masih ada yang mau diutarakan Ibu? Siapa tahu saya masih bisa bantu atau bagaimana? Mungkin minggu depan ya Bu, minggu depan setelah saya melakukan rencana ini, nah saya akan bercerita lagi ke Ibu ya, supaya bisa tahu lanjutnya Bu ya, jadi bersambung gitu. Betul Bu Yen. Ya udah, kayaknya udah
jam istirahatnya sudah habis ini Bu Yen ya. Iya, Saya pamit ya dulu ya ke Bu. kelas ya Bu Yen. Makasih atas waktunya. Iya, Iya. mohon sami-sami. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Yen. Salam sehat dan bahagia ya Bu ya. Selalu semangat. Betul. Dari percakapan antara Ibu Yeni dan Bu Oli sudah memenuhi alur kita. Di sini dapat terlihat dari tujuan yang tersampaikan, identifikasi masalah yang telah teridentifikasi, rencana aksi yaitu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Ibu Oli seperti melakukan pembelajaran yang bervariatif dan menganalisis karakter dan kebutuhan siswa di kelas. Lalu komitmen dan tanggung jawab Bu Olis terlihat dari rencana yang akan dilakukan oleh Bu Olis dalam kasus ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.